Bismillahirrahmanirrahim. Baik para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita tentang Al-Qur'an, keutamaan Al-Qur'an. Hadis selanjutnya menerangkan tentang harus bangga kita memiliki Al-Qur'an. Bunyinya, An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna likulli syai'in syarafan yatabahawna bihi wa inna baha'a ummati wa syarafaha Al-Qur'an, rawahu Abu Nuaim fil Hilyah. Dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap kaum memiliki kemuliaan dan kebanggaan yang selalu mereka banggakan, dan sesungguhnya kebanggaan dan kemuliaan umatku adalah Al-Qur'an. Hadis riwayat Abu Nuaim dan kitab Al-Hilyah. Faidah, banyak orang yang membanggakan keturunan, keluarga, dan lain-lain sebagai kebesaran dan kemuliaan mereka. Sedangkan kebanggaan bagi umat ini adalah Al-Qur'an, yaitu membaca, menghafal, mengajarkan, dan mengamalkannya. Setiap amalannya merupakan sesuatu yang patut dibanggakan. Betapa tidak, Al-Quran adalah kalamullah, zat yang paling kita cintai. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang di dunia ini tidak ada satu kebesaran pun yang dapat menyamainya. Kehebatan dunia jika tidak kini, suatu ketika pasti akan binasa juga. Sedangkan kesempurnaan kalamullah adalah selama-lamanya dan tidak akan pernah hilang. Bahkan unsur-unsur sekecil apapun yang ada di dalam Al-Quran dapat dibanggakan karena kesempurnaannya, apalagi unsur-unsur yang besar, seperti keindahan, susunan, dan paduan kata, penyesuaian kata, hubungan antar kalimat, berita tentang peristiwa-peristiwa masa lampau dan yang akan datang. Masya Allah. Celaan terhadap tingkah laku sekelompok manusia yang tidak mungkin bisa dipungkiri. Misalnya celaan untuk kaum Yahudi yang menyatakan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi enggan mati. Selain itu, pendengar akan terpesona mendengarnya dan pembacanya tidak akan pernah bosan membacanya. Masya Allah. Inilah keutamaan Al-Quran. Setiap susunan kata akan menumbuhkan rasa cinta. Sehingga apapun surat seseorang yang kita cintai hingga membuat kita mabuk cinta, kita akan bosan setelah membacanya 10 kali dan kesekian kalinya. Jika tidak, mungkin pada yang ke-20 atau yang ke-40 kali, bagaimanapun juga ia pasti akan bosan. Sementara Al-Quran, jika kita menghafal satu ruku, batas-batas tertentu dalam mushaf Al-Quran yang ditandai dengan huruf Ain, kita tidak akan bosan membacanya. Meskipun untuk ke-200 atau ke-400 kalinya, bahkan selama hidup kita tidak akan merasa bosan. Bila ada sesuatu yang menghalangi kita, itu hanya bersifat sementara dan pasti akan hilang. Semakin sering membacanya, akan semakin lezat dan nikmat. Begitu hebatnya keistimewaan Al-Quran, sehingga seandainya ada perkataan selain Al-Quran yang memiliki satu saja keistimewaan tersebut, betapa dibanggakan. Apalagi jika seluruh keistimewaan itu ada dengan sempurna, tentu akan lebih membanggakan lagi. Kini marilah kita memikirkan diri kita. Berapa banyakkah di antara kita yang merasa bangga sebagai hafidz Al-Quran, bangga sebagai umat yang dikaruniai Al-Quran Allah Subhanahu wa taala, dan berapa banyak di antara kita yang menghormati dan bangga terhadap hafidz Al-Quran. Kita masih merasa bangga terhadap gelar dan pangkat yang tinggi. Padahal setelah meninggal dunia, nanti semua itu akan kita tinggalkan. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita mengadu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.